Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Allah azza wa jalla berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda. Dzalikad dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan yang sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Pada hari Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyimu, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Oleh karena itu janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan yang diharamkan tersebut. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Bulan-bulan di dalam Islam yang kita kenal dengan bulan Hijriyah itu ada 12 bulan. Mulai dari bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana tersebutkan dalam ayat tadi. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dan bulan Muharram inilah yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini. Ikhwati fillah, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Kenapa? Karena memang bulan Muharram ini memiliki banyak keistimewaan. Memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan afdalu as-siyami ba'da Ramadan as-siyamu fi syahrillahi al-Muharram. Wa afdalus salati ba'da al-fariidah salatul lail. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Pada bulan Allah yang bernama Muharram. Dan sebaik-baik solat dilakukan setelah solat fardu adalah solat malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim juga, Rasulullah SAW mengatakan, ditanyakan kepada beliau, wasu'ila an saumi yaumi Arafah, qal yukaffiru sanahal madiyah wal baqiyah. Qal wasu'ila an saumi yaumi Asyura, qal yukaffiru asanah al-madiyah. Ditanyakan kepada Nabi SAW tentang puasa, keutamaan puasa pada hari Arafah. Maka beliau mengatakan, yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa 1 hari pada hari Arafah, 9 Dzulhijjah itu dapat menghapuskan dosa tahun yang lalu, setahun yang lalu, dan dosa setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Dan ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang puasa pada hari Asyura. Asyura itu adalah 10 Muharram. Beliau mengatakan yukaffiru as-sanah al-madiyah. Dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Tentu di sini para ulama memberikan catatan bahwa dimaksud dengan dosa-dosa sini adalah dosa-dosa kecil. Karena memang kalau dosa besar itu harus dia bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yaqul hinama shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura qalu ya Rasulullah innahu yawman tu'azzimuhu al-yahud wan nasara qal fa idza kana al-'amul muqbil
insyaallah sumna al-yawma at-tasi'. Falam ya'ti al-amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Asyura, wa amara bi siyamihi, dan Nabi memerintahkan untuk melakukan ibadah itu, ibadah pada puasa Asyura, yaitu puasa 10 Muharram. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu yawman tu'adzimul yahudu wan nasara. Itu hari Asyura itu adalah suatu hari yang sangat diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kalau insyaallah taala, kata beliau, tahun yang akan datang, ya, tahun yang akan datang kata beliau, kita akan puasa pada hari yang ke-9. Artinya supaya menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Jadi kita berpuasa pada 9 Muharram dan juga 10 Muharram. Namun qadarullah, belum datang lagi tahun yang akan datang pada waktu itu, Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Yang keempat adalah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, sumu yawma Asyura wa khalifu fihi al-yahud, sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Kata Nabi SAW, puasalah kalian hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi. Puasalah kalian satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Maka kata para ulama berdasarkan nas-nas hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa ada 4 tingkatan dalam kita melakukan ibadah puasa pada bulan Muharram yang merupakan itu keutamaan yang sangat luar biasa. Yang pertama kata mereka, kita bisa puasa 9 hari, pada hari yang ke-9, pada hari yang ke-10 dan hari yang ke-11. Itu derajat yang tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua kata mereka adalah kita berpuasa pada hari 9 dan 10. Tingkatan yang ketiga kata para ulama adalah kita berpuasa 10 dan 11. Tingkatan yang keempat hanya kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Jadi 4 martabat atau 4 tingkatan dalam kita melakukan ibadah puasa sebagai keutamaan yang disediakan oleh Allah di bulan Muharram ini.